berpuluh tahun terus meninggal. Buktinya katanya orang-orang Ahmadiyah ada makam yang disebut makamnya Isa, dan juga ada cerita raja India, saya lupa namanya, yang sempat ketemu dan berdialog dan Yesus dakwah di sana. Dan juga ada kasus ditemukannya kain kafan yang semula dipakai untuk bungkus Yesus, namanya kain kafan Turin, karena ketemunya di Turin, Italia. Yang di kafan itu ada gambar wajahnya Yesus, wajahnya Isa. Nah, itu kalian carilah di blog-blog yang kontroversial, itu banyak cerita tentang kain kafannya Yesus. Kalau versinya orang Kristen sendiri, yo yang disalib dan terbunuh itu Isa. Tapi 40 hari setelah itu, 3 hari setelah itu bangkit, 40 hari setelah itu naik ke langit. Bangkitan Isa Al-Masih. Jadi itu ceritanya Isa. Kalau pakai hadis, wajahnya Isa itu kulitnya putih kemerah-merahan. Cari di hadis-hadis Isra Mi'raj itu kan Nabi ketemu Nabi Isa di, saya lupa langit keberapa itu. Kalau gambarannya Nabi Isa itu kulitnya kemerah-merahan, memang putih, putih kemerah-merahan, ganteng luar biasa, rambutnya lurus sebahu, terus di belah tengah. Ngerti ya? Di belah tengah kayak Rano Karno zaman dulu. Jadi ya, yang kayak bokong itu loh, dipecah dua sama rata. Iya. Ya kalau zaman saya Alia dulu, kalau ada temen rambutnya dianu kan, wah rambutnya kayak bokong. Jadi terus wajahnya wajah yang sangat teduh, gimana ya, susah menggambarkan. Di beberapa cerita digambarkan bahkan seolah-olah orang melihat tetesan air di wajahnya. Itu sebenarnya sebuah metafor untuk menunjukkan wajahnya sangat teduh, murah senyum. Itu sosoknya Isa yang cerita Kanjeng Nabi sendiri waktu dia ketemu di Isra Mi'raj. Oke, bismillah, kita mulai. Ceritanya panjang kalau tokoh-tokoh langit, karena kamu jarang dapat informasi kayak Zarathustra kemarin. Dan jangan salah, ketika Isa lahir, yang melihat bintang terang pertama tentang kelahiran Isa, kemudian datang ke tempat Isa lahir yang disebut di kandang apa itu orang-orang Majusi yang pertama ketemu, yang pertama menengok. Jadi masih ada sambungannya sama minggu lalu ketika kita ngomong Zarathustra. Oke, bismillah. Ini nanti slide-nya saya bikin gundulan. Gundulan dalam arti mungkin itu ada di Perjanjian Baru yang mana, ada di yang mana, cuma tak buang semua labelnya. Karena kayak tadi, kita tidak akan sibuk dengan bungkus, kita akan sibuk dengan isinya saja. Karena biasanya psikologis, kalau tak kasih dalam tanda kurung Markus pasal ke-7 ayat ketiga, itu kamu sudah males duluan. Biasanya kalau ada kata-kata Markus, kata-kata Lukas, itu kan kamu males duluan. Dan itu psikologis. Makanya bajunya tak buang semua, biar terasa hikmahnya. Yang tertarik, ingin serius, ya kamu belajar sendiri, kajilah sendiri. Sejauh mana dari mungkin perjanjian baru atau perjanjian lama. Jadi baju itu penting, tapi sepenting-pentingnya baju, lebih penting isinya. Bungkus itu penting, tapi setinggi apapun levelnya bungkus, itu lebih penting isinya. Yo, sama-sama penting, tapi derajatnya beda. Sebagus apapun bajumu, kalau isinya jelek ya, isinya tidak cakep ya, eman-eman kan gitu. Jadi makanya saya tadi bilang jangan undur mankola. Mankola itu bungkus. Perhatikan makola. Jadi baju itu tidak penting. Karena ada cerita seorang sufi, namanya, malah cerita tidak apa-apa lah. Ada sufi namanya Sayyar bin
dinar. Jadi dia ini sufi, gelarnya